Oke, sudah. Ya. Hari ini kita akan refreshing sedikit materi integral parsial yang sudah dipelajari di kalau tidak salah di kalkulus 1 ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa cepat aja ya. Apa sih sebenarnya integral parsial itu? Mengapa integral parsial? Integral parsial itu akan sangat berguna ketika kita menemui problem-problem seperti ini. Misalkan kita punya integral dari suatu fungsi I, fungsi of X ya, diintegralkan terhadap X ya. Dan ternyata fungsi ini berbentuk seperti ini. F, X, G, X, dx. Atau mungkin supaya mudah saya pakai ini aja deh. G prime X. Setiap saya tulis G prime, fungsi prime gini artinya turunan ya. Kalau 1 berarti turunan pertama. Jadi integral dari fx kali turunan pertamanya gx terhadap x ya. Maka kalau seperti ini gimana caranya? Ada yang bisa bantu saya? Sama dengan apa ini? Harus pakai parsial apa karena perkalian? Iya. fxgx ya. Kalau seperti ini kita bisa punya fxgx fxgx minus integral dari f aksen x gx. Oke. F aksen x gx maaf g x diintegralkan terhadap dx. dx ya. Maaf ya tulisannya jelek ya. Ya. Jadi integral parsial sebenarnya dasarnya hanya seperti ini ya. Saya yakin kalian sudah belajar semua dan ini kalau tidak salah di SMA ada ya. Nah, kita langsung ambil contoh soal. Contoh soalnya seperti ini ya. Kapan kita perlu integral parsial ya? Kita punya di situ. Sama seperti tadi ya. Kita punya integral dari suatu fungsi yang namanya fungsi ix. Integral terhadap dx ya. Terhadap x. Dan fungsi itu ternyata, maaf ini di sini saya menuliskannya agak berbeda. Jadi fx gx dx ya. Bagaimana mencari solusinya? Kita misalkan fx-nya itu u, gx-nya itu dv ya. Maka solusinya adalah u kali v minus integral v du. Mengapa pakai permisalan? Karena terkadang ada yang kesulitan kalau langsung melalui persamaan seperti ini. Nah, kita ambil contoh. Contohnya adalah x, integral dari x kali cos x dx. Kalau kita punya integral ini, maka yang mana? Sebaiknya kita mengambil u-nya yang mana? X atau cos x? X. Mengapa x? Lebih mudah diintervalkan, Pak. Kan, Pak. Ya. Kita ambil dulu ya. U-nya adalah x. Kemudian dv-nya berarti Cos X dx. Ya. Kalau seperti ini, berarti kita punya du-nya sama dengan apa? X dx. dx Pak. dx. Ya, sebenarnya ini 1 dx gitu ya. Tapi kan 1 kali dx yang nggak ada apa-apanya ya satunya ya. Jadi sama aja. Jadi kita bisa hapus satunya.
Nah, kemudian dv-nya kita punya dv adalah cos x dx, berarti integral dari v itu kan sama dengan integral dari dv, sama dengan integral cos x dx. Ini sama dengan apa? Sin X plus C, Pak. Sin x Plus C. plus c. Ya, sekarang kita anggap c1 dulu ya. Nah, kalau seperti ini kita kan sudah punya informasi di bawah itu kita punya u dan dv. Kita sudah punya u-nya x, dv-nya cos x dx. Kemudian udah punya u, kita juga sudah punya v sekarang. Nah, selanjutnya kita juga sudah punya du. Berarti kita bisa mulai menggunakan solusi yang di bawah ya. Berarti sekarang integral x cos x dx, yang ininya tadi u, yang ininya v, ini sama dengan apa? U kali v berarti S cos X. x sin x ya. Ya, kalau seperti ini kita nggak pakai konstantanya dulu ya. Ini bisa disimpan nanti ya. Kita hanya ambil integral cosecnya, integral dari cosecnya saja. Berarti u kali v berarti kita punya x kali sin x ya. Dikurangi integral dari apa? V sin x kali apa? DX. Ya, dx kali du kan ya, dx. Nah, kalau seperti ini sudah mudah ya. Kita punya x sin x minus Cos. Min cos X. ini minus atau plus? Jadi plus, Pak. Plus 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 ya. Cos x terus Tambah C. Plus C. plus c. Ya. Nah, yang harus hati-hati adalah kalau misalkan kita di integral parsial, yang di depan ini integral v yang pertama itu kita tidak perlu melibatkan konstanta. Karena kalau kita masukkan konstanta dulu di situ, itu akan berbahaya, bentuk integralnya akan jadi berbeda ya. Karena di sini kan x dikalikan sin x plus c, berarti nanti kita punya di sini tambah plus c1 ya. Kita punya x sin x tambah c1 kali x tambah cos x tambah c. Sedangkan c1 kali x ini sebenarnya harusnya tidak ada ya. Jadi ketika kita mengintegralkan dv, itu kita tidak perlu menambahkan konstanta. Itu yang harus diperhatikan ya. Mengapa seperti itu? Kalau tidak percaya kita coba turunkan ya. Kita coba turunkan. Misalkan kita punya apa namanya? Hx itu sama dengan apa tadi? X sin x tambah c1x tambah cos x tambah c. Kita mau turunkan ini ya. Berarti d hx terhadap x itu sama dengan apa kalau sini?
Halo. Sin X Sin X tambah tambah X kali cos X. X cos X kemudian C1. Ditambah C1 tambah C1 dikurang sin X dikurangi sin X ditambah ya? 0. Ditambah 0 ya. Nah, ini saya mau ganti warna. Mana pointernya? Oke. Ini kan kita bisa coret sin X dengan minus sin X ya. Nah, kita punya X cos X plus C1. Ini tidak sama dengan X cos X. Karena kita punya C1, kecuali C1-nya sama dengan 0. Tidak sama dengan X cos X if C1 tidak sama dengan 0. Ya. Berarti apa? Berarti kita butuhnya adalah C1-nya sama dengan apa? Pak, maaf, saya mau nanya sin X-nya dari mana ya, Pak? Yang mana sin X yang mana? Yang paling pertama, Pak. Yang sin X tambah X cos X. Sin X-nya. Oke. Kalau itu kita harus kembali ke ini, saya bikin kotak lagi. Ini salah satu aturan yang harus diingat ya. Kalau kita punya apa namanya? X sama dengan F besar X kali G besar X, maka turunan H terhadap X itu adalah F prime X G X tambah F X G prime X ya. Atau mudahnya adalah ini sama dengan misalkan yang saya ganti warna dulu deh biar gampang. Misalkan ininya A, ininya B, berarti kita punya A prime B tambah A B prime. Ini aturan turunan aturan rantai kalau nggak salah namanya ya. Iya, perkalian, Pak. Maaf, Pak. Lupa, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya. Maka karena kita punya perkalian X kali sin X, maka turunannya adalah turunan X adalah 1 ya, kali sin X berarti sin X aja, tambah X kali turunannya sin X berarti X cos X. Seperti itu ya. Nah, ini seperti tadi ya. Ini jadi ketika kita menghitung integral dari dv, kita tidak perlu melibatkan konstantanya C1 tadi. Ya. Supaya apa? Supaya hasil dari integralnya kalau diturunin lagi balik ke persamaan yang kita punya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak, saya ingin berizin bertanya. Itu untuk yang C1X-nya itu karena Bapak pakai V-nya sin X tambah C1 kan? Iya, betul. Nah, bukannya kalau misalnya setelah cos X ada dikurang C1X-nya lagi ya, Pak? Karena kan waktu di integral ada V-nya. V-nya itu kan kita jadikan sin X tambah C1. Harusnya kan jadinya cos X dikurang C1X. Sebentar, kalau dihitung
Mungkin saya hapus dulu aja ya. Nah, ini bagus ini. Mungkin memang saya salah ya. Yang ini saya hapus ya. Aduh, kehapus semua. Oke, kita dari sini lagi ya. Pen. Oke, kalau kita pakai ini sin X plus C1. Berarti X kali sin X plus C1X ya. Minus integral dari VDU. Sin X plus C1, saya kasih kurung supaya enggak ini. DX. Oh iya, betul-betul. Tadi siapa yang menyampaikan? Adrianus, Pak. Iya, terima kasih Adrianus. Saya kurang teliti tadi. Sama-sama, Pak. Ya, jadi sebenarnya nggak penting juga kita ngitung C1-nya ya. Intinya begitu ya. Kursor saya di mana sih? Oh, di situ. Berarti di sini kita punya X sin X plus C1X minus plus cos X minus C1X plus C ya. Kalau karena kita punya C1 dan minus C1, berarti kita bisa coret yang bagian ini. Jadi sebenarnya solusinya sama aja ternyata kalau kita masukkan konstanta ini. Cuman harus hati-hati. Kalian bisa terpleset seperti yang saya lakukan tadi ya, karena ketidaktelitian saya. Hati-hati terpleset kalau kalian memasukkan konstanta, karena sebenarnya konstanta ini nggak penting juga gitu. Ya. Bisa jadi kalian terpleset seperti yang di bawah ini, padahal ternyata salah. Ya. Berarti ini salah. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita punya integral dari ln x dx. Ini kira-kira kita perlu integral parsial nggak? Perlu, Pak. Mengapa perlu? Perlu. Karena di depan ln X itu kita ibaratkan masih ada 1 gitu. Jadi perkalian antara 1 dikali ln X. Bisa nggak kalau kita langsung integralkan ln X-nya? Kira-kira bisa nggak? Sepertinya tidak, Pak, karena belum dibuktikan ln X itu integralnya berapa ya, Pak? Ya, karena kalian juga kita juga di sini anggapannya belum punya informasi fungsi apa yang bisa diturunkan menjadi ln X ya. Tapi kita tahu turunannya ln X. Apa turunannya ln X? 1 per X, Pak. 1 per X. 1 per X. Pak. Nah, berarti kalau gitu di sini pilihan U dan DV yang cocok apa? U-nya apa? Punya 1 ln X. ln X. U-nya ln X. DV-nya? 1 kali DX. 1 kali DX. DV-nya DX ya. Kalau gitu kita punya DU sama dengan 1 per X dx. 1 per X dx ya. V-nya sama dengan Integral 1 dx. integral dx sama dengan X. X ya. X. Berarti kalau kita masukkan ke solusi yang di bawah ini ya, kita punya integral dari
ln X terhadap X adalah apa di sini? ln X dikali X. Ya. X ln X, kemudian minus integral X dx per X. X Dx per X iya. dx ya. X, iya. Ini kan 1 ya. Berarti sama dengan X ln X min X plus C. min X plus C. Nah, anggapannya kita tidak yakin nih, apakah ini benar atau tidak. Kalau gitu, kita buktikan saja. Misalkan ini kita misalkan Y gitu ya. Maka dy dx adalah apa di sini dy dx? 1 dikali ln X Ln X ditambah tambah 1X kali X. ya, berarti tambah 1 ya. Ya, minus 1. Min 1 sama dengan X. ln X. Berarti benar ya? Betul. Nah, soal selanjutnya. Nah, soal yang ini agak unik ya. Kita punya polinomial derajat 2 dikalikan oleh eksponen. Nah, kalau seperti ini, U-nya yang mana, dv-nya yang mana? U untuk polinom, V untuk Euler. U-nya yang X kuadrat. V-nya E pangkat X dx. Iya, E pangkat X. X kuadrat, V-nya E pangkat X dx. Mengapa seperti ini? Karena fungsi yang E pangkat X-nya mudah diintegralkan, Pak. Ya, integralnya apa? Integralnya tetap E pangkat X. Ya, karena kalau E pangkat X itu mau diintegralkan, mau diturunkan, dia selalu E pangkat X ya. Sedangkan kalau X kuadrat, kalau kita integralkan, pangkatnya malah naik. Padahal kita pengennya pangkatnya tuh turun. Ya. Nah, kalau seperti ini, di video apa namanya? Di video yang ada di Vika, kalau kalian sudah memperhatikan, ada metode yang bisa diterapkan khusus untuk kalau kita punya polinomial dikalikan sesuatu yang bukan polinomial, atau mungkin dikalikan sesuatu yang lain yang ya bisa trigonometri atau eksponen seperti ini. Apa itu caranya, triknya? Table ya, Pak? Pakai tabel. Apa yang harus kita bikin di sini? Tabel U sama tabel V, terus yang kalau yang U itu turun, kalau yang V itu naik. Diturunin, Pak. Yang harus kita buat adalah DU-nya sama V-nya kan ya? Kemudian tanda kalau nggak salah ya. Tandanya. Nah, karena kita ambil U-nya adalah di sana kurang. Karena kita ambil U-nya adalah X kuadrat, berarti DU yang pertama adalah berapa? 2x. 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 V-nya berarti? E pangkat X. E pangkat X. Kemudian sekarang turunin lagi. 2. 2. Kita punya yang di kanan? E pangkat X. Tetap E pangkat X ya. Yang di sini tandanya negatif ya, yang pertama. Iya, positif. Terus ini positif. Perlu lagi nggak kita nih? 0. E pangkat X.
pangkat X. Tandanya negatif. Tandanya negatif. Kalau gitu integral dari X kuadrat dari X E pangkat X dx itu sama dengan apa? X kuadrat E pangkat X X pangkat X dikurang min 2X E min pangkat 2X X pangkat X tambah 2 E pangkat plus X 2EX plus C. plus C Tambah 2 E pangkat X plus ya, C. plus C. Sudah benar atau masih salah ini? Kira-kira. Ini X kuadrat ya, ini E pangkat X. Coba kita turunkan ya. Misalkan lagi kita sama dengan Y gitu ya. Kita turunkan. dy dx itu sama dengan apa ini? 2x E pangkat X tambah X kuadrat E pangkat X ya. Ini turunan dari X kuadrat E pangkat X ya. Udah benar? Sudah, Pak. Min dua E pangkat X ya. Min lagi ya. 2x E pangkat X ini turunan dari yang ini ya. Min 2 E pangkat X, min 2x E pangkat X karena tandanya min ya. Kemudian kita punya turunan dari 2 E pangkat X adalah E pangkat X. 2 E pangkat X ya. Kan 2 konstan. Berarti kita cukup turunkan E pangkat X-nya ya. Betul tidak? Iya, Pak. Nah, turunan dari konstan adalah 0. Berarti kita sudah punya ininya coret ya. Karena kita punya 2x E pangkat X minus 2x E pangkat X. Kemudian kita punya min 2 E pangkat X plus 2 E pangkat X. Sama dengan X kuadrat E pangkat X. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah kalau misalkan kita menggunakan, kita punya yang seperti ini, kita punya polinomial, ya. Polinomial dikalikan sesuatu yang integralnya mudah, ya. Misalkan E pangkat X atau misalkan fungsi trigonometri kayak sinus atau cosinus, ya. Bentuknya seperti ini, kira-kira polinomial kali itu, kita bisa gunakan metode apa namanya? Kita bisa gunakan metode tabel. Nah, caranya adalah yang kita pertama kita punya ini ya, U yang pertama dikalikan integral yang pertama ya. Kemudian dikasih tanda minus ya. Jadi urutannya ini kali ini baru tandanya, tanda minus. Kemudian ini kali ini tandanya. Berarti kan 2x E pangkat X tanda plus. Kemudian ini kali ini tanda minus. 2x E pangkat X. Gampang. 2x 2 kali E pangkat X. Kemudian tanda minus. Tapi ini kenapa saya kasih tanda plus? Siapa itu? Kenapa di sini saya kasih tanda plus bukan minus? Yang terakhir plus konstan plus C.
Ada yang tahu? Karena integral bukan emang terakhir ditambahin konstanta ya, Pak? Alasannya kenapa plus, tandanya plus bukan minus C ya? Karena ya sebenarnya mau ditulis plus mau minus juga sama aja. Karena dia kan konstanta. Konstanta ini dicari caranya dengan kita input nilai Y dan X yang kita punya kan. Misalkan integralnya ini melalui suatu titik X, Y. Kita inputkan baru kita dapat konstantanya. Konstantanya ini bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0. Ya. Jadi mau tandanya plus, mau tandanya minus, itu sama aja karena dia konstanta. Maka sebaiknya pakai tanda plus saja karena supaya tidak membedakan. Ya, ada yang ditanyakan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Untuk yang penggunaan tabel ini katanya kita bisa makanya buat polinomial sama fungsi-fungsi yang mudah untuk Diintegralkan. Iya, gitu. Itu maksudnya gimana, Pak ya? Kalau untuk fungsi lain emang nggak bisa ya, Pak ya? Untuk yang fungsi lain. Contohnya fungsi lain seperti apa? Kayak mungkin kayak ln X atau sebagainya gitu, Pak. Sebenarnya mau yang sebelah kanan ini polinomial juga itu tidak masalah sebenarnya. Cuman kan gini, problemnya adalah ketika kita integralkan terus, mana sih kursor saya? Oh, kursor saya di sana. Ketika kita integralkan terus, di akhir kan kita inginnya du ini hanya sama dengan dx kan? Supaya terakhir kita cukup mengintegralkan v ya. Seperti di sini, di akhir intinya kita ingin yang sebelah kirinya 0. Ya. Pada akhirnya kita ingin ini harusnya bukan oke, nanti lah. Nah, ini yang bagian ini tidak penting. Pada akhirnya adalah kita ingin seperti yang mungkin di sebelah sini ya, contohnya. Di sini yang terakhir adalah kita cukup integral dari 1 dx, ya kan? Maka kita punya integralnya ini. Kalau misalkan di sini ternyata kita punya saya tuliskan di atas saja deh. Kita punya integral dari misalkan ax kuadrat plus bx plus c dikalikan dx kuadrat plus cx plus d terhadap plus d e f terhadap dx ya. Misalkan kita mau mengintegralkan bentuk yang seperti ini ya. Sebenarnya kan integralnya mudah, kita cukup kalikan dulu kedua polinomial yang sebelah kiri dan sebelah kanan, baru kita integralkan ya. Kalau itu kan stepnya gampang ya. Kita cuma punya 2 step. Tapi kalau misalkan kita pakai metode ini, metode tabel ini, hati-hati kita bisa kecelakaan karena apa? Yang sebelah sini dia pangkatnya akan turun terus kan ya. Pangkatnya turun. Yang sebelah sini pangkatnya naik terus. Nah, kalau seperti ini nanti kalian bisa kecelakaan karena yang sebelah sini pangkatnya udah habis, yang kanan masih naik. Kita ingin integralkan lagi. Jadi kalau misalkan kita temui yang seperti ini, sebaiknya tidak menggunakan tabel, tapi dikalikan dulu, kemudian diintegralkan. Kalau misalkan contoh lagi kita punya
integral dari polinomial derajat n misalkan ya. Ini maksudnya Pn ini maksudnya adalah A0 plus A1x 1x maaf x pangkat 1 plus A2x kuadrat sampai an x pangkat n ya. Kita punya polinomial derajat n dikalikan dengan suatu fungsi f x dx yang fx-nya ini integralnya sulit, kayak misalkan kita ambil fx-nya sama dengan ln x. Nah, ketika kita bikin tabel dari integralnya ln x, nah ngintegralin ln x sendiri ya, di sini tadi kita sudah perlu integral parsial. Betul tidak? Di sini kan kita ketika integralin ln x ya, kita perlu integral parsial seperti ini ya. Dan di sininya kita punya, saya ganti warnanya. Di sininya kita punya ini. Ini polinomial x kali ln x. X-nya ini kan polinomial sebenarnya ya. Derajat 1 dikalikan ln x. Nah, kita perlu integralin ln x lagi. Nanti nggak selesai-selesai kalau seperti ini. Ya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan metode tabel. Saran saya, kalian cukup fokus ke integral seperti ini saja. Karena intinya ada di sini. Kuncinya di sini. Kalau bikin pakai tabel, memang ketika salah satunya polinomial atau keduanya polinomial, memang mungkin akan lebih cepat solusinya. Tapi hati-hati kalau kecelakaan, ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya. Dua contoh terakhir, kita agak cepat aja sekarang. Kalau seperti ini, integral dari x, e pangkat min x. Maka kan ini kan integralnya ada batasnya ya. Integral yang ada batasnya ya, dari A sampai B. Maka pada dasarnya sebenarnya kita integralkan dulu. Jadi anggap saja batasnya A sampai B itu tidak ada dulu. Kemudian setelah integralnya selesai baru kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Jadi sama seperti sebelumnya. Di sini kita pilih U-nya apa? X. U-nya X. DV-nya? E pangkat min X dx. E pangkat min X dx. Berarti kita punya DU sama dengan dx ya. Dan V sama dengan minus E pangkat min X aja ya. Betul ya? Sudah betul belum ini V-nya? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, setelah itu baru kita integralkan dulu ya. Integral dari X E pangkat min X dx adalah X min X E pangkat min X ya. Dikurangi integral min E pangkat min X dx. Ini sama dengan min X E pangkat min X min integralnya min E pangkat min X dx itu adalah
E pangkat min X ya. Plus C. Ya. Atau di sini supaya mudah kita bisa tuliskan E pangkat min X kali min E pangkat min X kali X plus 1 tambah C. Ini boleh yang mau yang kiri atau yang kanan sama aja. Baru setelah kita integralkan, kita masukkan batasnya. Berarti integral berarti integral 0 sampai 4 X E pangkat min X dx adalah min X E pangkat min X min E pangkat min X dengan batas dari 0 sampai 4. Sebenarnya ada plus C, tapi karena C dikurangi C habis, plus konstannya sebenarnya tidak perlu ya. Tapi dituliskan aja nggak apa-apa, plus C. Sama dengan berapa ini? Min 4 E pangkat min 4. Min 4 E pangkat min 4 min Plus 0. 4. E pangkat min 4 ya. Plus C ya, tapi plus C-nya pasti hilang ya. Dikurangi 0 min 1. Maka kita punya min 1 kan plus ya. Berarti kita punya 1 min E pangkat min 4. Min 4 min 1 berarti kan min 5 ya. Min 5 E pangkat min 4. Ya. Kalau masih tidak yakin dengan integralnya ini, coba turunkan lagi ya. Sama seperti biasa. Kita turunkan misalkan ini sama dengan Y. Berarti kita turunkan dy dx sama dengan min x E pangkat min x, berarti min E pangkat min x ditambah tambah x E pangkat min x dikurang, berarti ini plus E pangkat min x, ininya coret sama kanan kiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya integral yang ada batasnya dari bawah sampai atas ya, cara paling mudah menurut saya adalah untuk mengintegralkan dulu hasil integralnya, baru kemudian kita masukkan batasnya. Kalau misalkan nih, kan di sini U kali V-nya ini sudah dalam bentuk integral. Kita sudah tidak ada integralnya lagi. Kita mau langsung masukkan A kali A sama B, boleh nggak? Boleh. Itu terserah kalian. Ya. Tapi nanti kalau seperti itu, yang di sebelah kanan setelah diintegralkan lagi, kita input A sama B lagi. Kalau bagi saya, akan lebih enak ketika kita selesaikan dulu integralnya, baru kita masukkan nilainya, batas bawah sama batas atas. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan Reza ya. Iya. Pak, itu yang di atas yang min x, E pangkat min x dikurang integral negatif E pangkat min x itu bukannya plus ya, Pak? Yang mana? Yang baris ke 4, Pak. Yang, sebentar saya ganti pointer dulu.
Yang ini. Yang mana yang Yang ini? atas. Iya itu, Pak. Oh, yang ini. Itu bukan positif, Pak. Iya, ini kan karena ada pengalinya minus ya. Kan ini kita punya tanda minus di sini. Sebenarnya, oke, saya paham maksudnya. Oke, supaya mudah, ya, kita bisa juga seperti ini. Saya tuliskan ulang ya, di sebelah kanannya ini sama dengan min x e pangkat min x. Karena kita punya konstanta minus 1, ini boleh dikeluarkan dari integral nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Berarti karena ada min kali min, kita punya plus ya. Integral e pangkat min x dx. Ya. Nah, kemudian warnanya ganti. Oh. Saya nggak kelihatan. Kemudian di sini kita sudah punya ini sama ya. Ini sama ya. Nah, baru kita, ini tandanya plus karena kita integralkan e pangkat min x lagi. Integralnya adalah integral dari e pangkat min x adalah minus e pangkat min x. Ya. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Maka dari itu di sini tandanya berubah jadi minus lagi ya. Oke, kalau ada yang berubah tanda gitu kalian harus hati-hati karena memang rawan kecelakaan di situ ya. Nah, ini latihan contoh soal terakhir, kemudian nanti kita latihan lagi. Nanti kita coba latihan sendiri-sendiri. Kita punya 1/pi integral batas bawahnya minus pi, atasnya pi, fx cos nx dx, di mana fx-nya 1 kalau x-nya di range minus pi sampai 0, kemudian fx-nya sama dengan x pangkat 3 kalau x-nya di 0 sampai pi. Nah, ini kira-kira yang butuh integral parsial yang mana? Ini kan berarti kalau kita integralkan langsung ya, kita ambil, saya mau ambil integralnya dulu ya, 1/pi-nya nggak saya masukin. Integral min pi sampai pi fx cos nx dx, ini kan berarti sama dengan integral dari minus pi sampai 0. Ya. Ini apa isinya? Satu kali cos nx. Cos nx dx ya. Ditambah integral 0 sampai pi X pangkat 3. X pangkat 3 cos nx. X pangkat 3 cos nx dx. Ya. Berarti kan kita perlu integralkan yang kanan ya. Yang parsial adalah yang kanan saja ya. Jadi di sini kita punya 1/n sin nx ya. Plus c, batasnya dari min pi sampai 0. Betul tidak ini integralnya? Ini integralnya sudah betul atau belum? Benar, Pak. Oke ya. Betul. Ditambah integral ini. Integral ini kan kita mainin parsial ya. Kita ambil U-nya adalah X pangkat 3.
dv-nya adalah cos nx dx. Nah, di sini ada yang spesial nih. Yang spesial adalah nilai dari sin nx, sin 0 itu kan 0 ya. Kemudian sin n kali min pi itu sama dengan berapa? Kalau n-nya itu integer 1 sampai 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 juga ya. Berarti yang bagian ini sama dengan Dengan 0. sama dengan 0. Kalau belum percaya nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau sekarang kalian percayalah sama saya dulu. Kemudian sekarang kita cukup mengintegralkan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini integralnya apa? UV berarti kan X pangkat 3 minus N sin NX ya. Min integral 0 sampai pi. Ini batasnya dari 0 sampai pi. Min integral VDU. V-nya adalah seper N sin NX. DU-nya adalah X kuadrat. 3X kuadrat. Berarti kita punya 3X kuadrat per N cos, sin NX dx. Dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan sendiri. Mulai sini sudah bisa dikerjakan sendiri atau belum? Bisa, Pak. Yang mulai sini mudah ya. Kalian bisa pakai metode tabel tadi atau langsung integralkan satu-satu seperti ini ya. Ini sama dengan apa dan seterusnya ya. Sekarang ini berapa? Kita punya 15 menit terakhir. Saya ingin kalian latihan kerjakan ini selama 10 menit ke depan. Nanti sisanya silahkan sharing hasilnya. 10 menit, 5 menit cukup atau 10 menit? Pak, 10 menit. Oke. Tapi nanti sebelum 10 menit kalau ada yang sudah bisa langsung jawab saja. Langsung buka mic ya. Pak, nomor 2 Iya. X F pangkat X min F pangkat X ya, Pak? Ini siapa? Bentar. Boni. Bonina. Iya. Nomor 2. Oke, nomor 2 kita U-nya pakai apa? Aku pakai tabel, Pak. U-nya X. Baru deh. DV-nya berarti E pangkat X dx. Pakai tabel berarti dapatnya apa? Itu diturunin jadi 1, baru 0. Yang DV-nya E pangkat X semua kan, Pak? Iya, baru. Ini sama dengan berarti X kali E pangkat X
dikurang E pangkat X tambah C. C. Oke. Nomor 2, Bonina sudah ya. Jawabannya ini. Silahkan dicek masing-masing. Terserah mau pakai metode tabel ataupun metode atau langsung hitung UV sama dengan integral UDV sama dengan UV min integral VDU ya. Jawabannya ini silahkan dicek sendiri, yang lain sudah benar atau belum. Yang nomor 2 mudah ya. Kok balik lagi ya? Ya, ada yang mau bantu menjawab lagi? Nomor 2 tadi sudah, nomor 1, nomor 3. Pak, saya ingin menjawab nomor 1, Pak. Ya, Adrianus. Adrianus ya? Iya, Pak. Nomor 1 itu min 2x cos x per 2 tambah sin x per 2 tambah C. Sin x per 2 dx. Ini D. sama dengan? Min apa 2x. tadi? Min 2x. Min 2 X. Cos x per 2 ya. Kemudian? Ditambah sin x per 2. Sin x per 2. Ditambah C. Ini nggak ada pengalinya nih di sini. Kayaknya kali 4 ya? Enggak. 4, Pak. Iya, Pak, saya ketemu kali 4, Pak. Iya, 4-nya ketinggalan, Pak. Iya. Sudah betul ya? Kalau masih belum percaya, coba diturunkan sendiri ya. Di sini kita punya, berarti di sini U-nya adalah X, dV-nya pakai sin X per 2 dx ya. Oke, berarti kita tinggal yang lainnya sudah dapat ya jawabannya nomor 1 ya. Tinggal yang nomor 3. Saya boleh nyoba nomor 3, Pak. Siapa ini? Raffi. Siapa? Oh, Raffi, silakan. Raffi. Setengah Euler pangkat theta sin theta minus setengah Euler pangkat theta cos theta plus C. Ini integral E pangkat theta sin theta d theta. Ini sama dengan apa? Setengah Euler pangkat theta sin theta minus setengah Euler E pangkat theta sin theta min setengah Euler pangkat theta cos theta plus C. Plus C. Nah, yang ini agak tricky ya pengerjaannya. Betul, Raffi? Iya, Bu. Iya, Pak. Kalau kita hitung sendiri ya, kita coba ya.
Yang ini penting nih. Di sini Raffi memilih turunannya sin integralnya L pangkat theta. Berarti dv-nya adalah E pangkat theta ya? Iya. E pangkat theta. Yang di sininya adalah sin theta d theta. Kalau kita hitung ya, integral E pangkat theta sin theta d theta adalah maaf, ini salah tulis ya. Kebablasan kan? D theta-nya bukan di sini ya. D theta-nya di sana. E pangkat theta d theta. Kita punya U kali V, berarti E pangkat theta sin theta min integral V du, berarti E pangkat theta, du-nya adalah cos theta d theta. Kita integralkan lagi ya. E pangkat theta sin theta minus berarti di sini kita pilih lagi U-nya adalah cos theta, dv-nya masih sama, dv-nya masih E pangkat theta d theta ya. Di sini kita pakai itu berarti integral dari cos theta adalah enggak. Ya betul. Ini tetap kita E pangkat theta cos theta karena U-nya adalah cos theta ya. Karena integral dari dv-nya tetap E pangkat theta plus integral dari V E pangkat theta du. Du adalah minus sin theta ya. Minus sin theta d theta. Sampai sini ngerti? Yang lain? Nah, yang bagian ini kan sama dengan minus integral E pangkat theta sin theta d theta. Setuju? Halo. Ya. Nah, karena kita punya bentuknya sama di sini ya. Di sebelah kirinya sama dengan kita punya integral E pangkat theta sin theta d theta. Sebelah kanannya kita juga punya integral E pangkat theta sin theta d theta, tapi tandanya negatif. Berarti kita pindahkan yang ini ke sebelah kiri persamaan. Berarti kita punya dua kali integral E pangkat theta sin theta d theta sama dengan E pangkat theta dikalikan sin theta minus cos theta. Ya. Plus C. Sampai sini mengerti? Kalau sudah seperti ini kan kita sudah tahu nih, 2 kali integral E pangkat theta sin theta d theta adalah yang sebelah kanan ya. Berarti kita cukup membagi semuanya dengan angka 2. Berarti kita punya integral E pangkat theta sin theta d theta adalah E pangkat theta per 2 kali sin theta minus cos theta
plus C. Mengapa saya tidak menulis C per 2, walaupun di sini sudah ada C? Karena dia konstan. Sekali lagi dia konstan, jadi mau dibagi 2, mau dikali berapa juga tetap konstan. Jadi intinya C ini adalah melambangkan konstanta. Ya. Untuk integral yang soal yang ketiga ini sudah mengerti? Pak mau bertanya, dapatnya E pangkat theta cos theta tambah integral E pangkat theta min sin theta d theta dari mana ya Pak? Yang mana? Yang baris ketiga, yang dekat warna hijau. Yang dekat warna hijau. Dapatnya, kursor saya di mana sih? Oh, di atas. Dapatnya ini, dapatnya yang bagian yang kedua. Iya Pak, yang E pangkat itu. Bagian yang kedua, oke, saya ambil warna kursor lain ya. Kan kita mau integral ini ya. Di sini kita pilih U-nya adalah cos theta, dv-nya adalah E pangkat theta d theta. Maka kita punya du sama dengan minus sin theta, ya, d theta. Kemudian V sama dengan E pangkat theta. Nah, kan kita punya ini di sini tandanya minus ya. Minus UV, berarti kan cos theta kali E pangkat theta. Minus E pangkat theta cos theta. Ya. Kemudian karena ini integral parsial kan harusnya UV min integral VDU. Karena di sini ada tanda minus, ya, berarti minus kali minus plus ya, tandanya berubah ya. Integral VDU, berarti E pangkat theta, DU-nya adalah min sin theta d theta. Sampai sini mengerti Adrianus? Oh, mengerti ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, kalau ada seperti ini, triknya ini ya, harus hati-hati ya memang. Oke, kalau sudah, karena waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis. Pertemuan selanjutnya adalah hari Rabu, ya. Kita sampai ketemu di hari Rabu. Cuman untuk hari Rabu tadi kita belajarnya nanti akan melanjutkan materinya ya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan latihan mandiri untuk dikerjakan di rumah. Yang mau mengumpulkan silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Untuk ini bagian yang ini tidak akan saya nilai ya. Nanti soalnya akan saya ini bagian dari slide-nya, dari PDF-nya nanti akan saya kirimkan melalui e-learning dan MS Team. Jadi nanti silahkan diunduh sendiri. Kemudian latihan sendiri di rumah. Saya sudah sediakan ini bagian untuk tempat kalian menjawab ya di belakangnya. Kemudian nanti yang ini kita bahas di awal pertemuan hari Rabu ya. Sudah ada pertanyaan? Maaf ini saya kebablasan berapa? Lama. Kebablasan 3 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebentar, saya harus download list of partisipan dulu supaya tidak hilang. Download. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tanya saja ke saya melalui MS Team atau melalui atau melalui
email. Silakan bertanya. Pertemuan hari ini saya akhiri. Saya tutup dulu. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.